Halo semua, perkenalkan nama saya Joshua Cika dengan NIM 2212442009 dari kelas B Stampuk 21 Prodi Pendidikan Seni Musik. Di sini saya akan mengerjakan UTS saya mengenai implementasi Butir Pancasila pada hakikat pendidikan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat yang ditempuh oleh Ibu Suharyani. Selamat menyaksikan. Baik. Dasar kehidupan berbangsa di Indonesia adalah Pancasila. Kita selalu mengandalkan Pancasila dalam segala hal apapun. Tetapi apakah kalian pernah berpikir untuk mengganti Pancasila dengan yang lain? Apakah Pancasila penting bagi kehidupan kita? Apa yang terjadi bila Pancasila tidak pernah dirumuskan oleh Insinyur Soekarno? Apa yang terjadi jika kita tidak mengandalkan Pancasila sebagai landasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara? Meskipun saat Orde Baru sempat disalahgunakan, tetapi pada zaman sekarang Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu sangatlah penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sila pertama, keutuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaan masing-masing. Masyarakat ini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Di sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatis, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Di sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita ini yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan, keamanan, dan hukum yang seutuhnya. Dan semua hal itu yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Jadi, implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bangsa, maka dapat menimbulkan berbagai masalah dan dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu mengandalkan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, siapa lagi? Jadi sekianlah hasil dari presentasi saya. Jikapun ada kata-kata yang kurang bermakna di hati para teman-teman semua, ini saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.